Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi ya, selamat pagi. Kembali lagi kita dengan pembelajaran sejarah pada hari ini, hari Rabu. Semoga kalian semua sehat, semangat belajarnya. Karena kalau tidak ada semangat dari dalam diri kita, maka kita akan sulit menerima pelajaran yang ibu berikan ya. Oke, hari ini kita masih pada bab yang kemarin, tetapi kemarin kita tentang materi tentang jangan kamu no. Materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kali ini kita bakal bahas selanjutannya, yaitu perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ya. Kalian tentunya masih ingat dong dengan pembelajaran kemarin, bangsa-bangsa Eropa mana aja yang datang ke Indonesia? Iya, jadi ada Belanda, Spanyol, Portugis, kemudian Inggris ya. Nah, tetapi untuk penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ini tidak semua seperti yang kita bahas seperti kemarin ya, melainkan ini yang akan kita bahas, yaitu perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mulai di masa kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai dengan 1800. Kemudian masa pemerintahan Republik Batak, yaitu pada tahun 1800 sampai dengan 1811 ya. Masa pemerintah Republik Batak ini adalah hubungannya dengan masa revolusi Prancis ya. Kemudian masa pemerintahan Inggris, yaitu pada tahun 1811 sampai dengan 1816, dan masa pemerintahan kolonial Belanda, ini yang paling lama ya, yaitu pada tahun 1816 sampai dengan 1942 ya. Nah, jadi setelah bangsa-bangsa Eropa berhasil mendarat ke Indonesia, mereka datang di wilayah Indonesia. Kemudian mereka berusaha apa? Berusaha untuk memberikan atau menanamkan pengaruhnya ya. Dengan apa? Dengan mendirikan kekuasaan ya, dengan menunjukkan kekuasaannya. Nah, makanya salah satu semboyan kedatangan mereka kan adalah semboyan 3G ya, yaitu Gold, Glory, Gospel. Jadi mereka nih menunjukkan glory ya. Mereka terinovasi dengan glory, yaitu kejayaan. Nah, mereka mendirikan pemerintahan kolonial di Indonesia. Nah, itu sebenarnya disebut praktek imperialisme ya, imperialisme. Nah, kemudian bagaimana perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia? Nah, hari ini kita akan bahas ya. Kemudian upaya apa yang bangsa Eropa lakukan untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia ya. Oke, kita mulai di masa kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai dengan 1800. Nah, seperti halnya kalian tahu ya, di lingkungan kalian kan pasti ada namanya perusahaan ya kan. Di sini ada perusahaan, misalkan perusahaan sawit, batu bara ya. Oke ya. Nah, pada masa kolonialisme juga Belanda membuat sebuah perusahaan dagang ya. Dia mendirikan perusahaan dagang yang namanya adalah VOC atau kepanjangannya adalah Verenigd Oost-Indisch Company ya. Nah, VOC ini merupakan perusahaan dagang Belanda, didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Raja Belanda, yaitu Johan van Oldenbarnevelt ya. Apa sih tujuan didirikan VOC ini ya? Jadi ada 3 tujuannya. Ini juga materinya ada di modul kalian kemarin ya. Kalian juga sudah meringkas sebagian kan? Nah, tujuannya adalah yang pertama menghindari persaingan sesama pedagang Belanda ya. Maksudnya adalah difokuskan seperti itu. Jadi ada dibentuk satu perusahaan sendiri yang namanya VOC tadi ya. Kemudian memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain ya. Kemudian memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya selain 3 tujuan ini, juga pada intinya adalah mereka ya, Belanda ingin memperkuat
ya, memperkuat Belanda, ya, memperkuat negara Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, ya. Dan memang terbukti ternyata VOC ini memang yang paling kuat, ya. Tetapi pada masa pelaksanaannya, ya, akhirnya VOC ini dibubarkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal VOC, ya, Jenderal VOC yang melakukan korupsi, ya. Nah, berikut adalah kebijakan yang dimiliki oleh VOC, ya, yang dilakukan oleh VOC. Ada 4 kebijakan. Nah, kemudian dari pemerintahan Belanda, VOC diberikan hak yang namanya hak oktroy, ya. Hak oktroy ini adalah hak untuk memonopoli perdagangan, ya, hak mencetak mata uang sendiri. Jadi bukan dibuat mata uang dari Belanda, ya. Bahkan VOC ini diberikan hak untuk mencetak mata uang sendiri. Kemudian hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, ya, di Nusantara. Kemudian hak menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang dan mendirikan benteng, ya. Jadi VOC ini memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda, yaitu hak oktroy. Kemudian dalam pelaksanaan monopoli perdagangannya, VOC menjalankan beberapa kebijakan, ya. Kebijakan yang pertama adalah kontingenten, kemudian yang kedua Verpflichtleverenti, kemudian yang ketiga adalah ekstirpasi dan pelayaran hongi. Nah, dari materi ini materi yang saya masukkan, yang saya berikan penjelasan di sini adalah materi-materi inti, ya, materi-materi pokok yang sering keluar di ujian, ya, sehingga kalian harus betul-betul memperhatikan. Nah, kontingenten itu merupakan kebijakan wajib pajak, ya, atau pajak wajib yang berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Jadi nih, ya, jadi petani pribumi itu harus atau wajib membayar pajak kepada VOC ketika mereka panen, ya. Jadi hasil bumi apapun itu, ya, entah rempah-rempah ataupun padi, tebu dan sebagainya, ya. Nah, langsung dibayarkan oleh VOC. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah Verpflichtleverenti. Verpflichtleverenti ini adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalkan Kesultanan Mataram. Nah, Verpflichtleverenti ini juga merupakan kewajiban pajak, ya, tetapi ini kewajiban pajak untuk daerah yang daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, ya. Jadi kerajaan yang tidak di bawah di bawah pimpinan VOC. Dalam hal ini contohnya adalah Kesultanan Mataram, karena Kesultanan Mataram saat itu tidak berada di wilayah jajahannya VOC, ya. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu banyak dikeluarkan yang Verpflichtleverenti ini, cuman saya tambahkan aja di situ, ya. Kemudian yang ketiga adalah ekstirpasi. Ekstirpasi ini merupakan penebangan kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. Nah, ini agak rugi, ya. Petani pribumi ini rugi saat diterapkannya ekstirpasi. Kenapa? Karena tidak diberikan kebebasan, ya, tidak diberikan kebebasan untuk menanam. Jadi menanam misalkan tanahnya 2 hektar gitu, kalau menurut VOC sebenarnya harus tanam tebunya itu 1 hektar, maka yang 1 hektarnya itu dibakar atau ditebang, ya, sehingga tidak boleh ditanam. Nah, itu kan sangat merugikan petani-petani pribumi, padahal itu tanah-tanahnya siapa, ya kan, tanah-tanahnya bangsa kita, tetapi semuanya diatur. Ya itulah nggak enaknya, namanya dijajah, ya. Nah, kemudian kebijakan yang keempat adalah pelayaran hongi. Ya, pelayaran hongi ini adalah pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani, ya. Pelayaran hongi atau disebut hongi tochten, ya, hongi tochten. Nah, ini
Tujuannya adalah Hongitohten ini untuk mengawasi para pedagang di Maluku agar para pedagang ini tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain selain VOC ya. Jadi ini adalah proses monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Nah, tetapi pada tanggal 31 Desember VOC dibubarkan ya, resmi dibubarkan. Kenapa? Karena VOC ya, gubernur jenderalnya ini melakukan tindakan korupsi sehingga merugikan pemerintahan Belanda yang harusnya uangnya ini diserahkan kepada Belanda, keuntungan diserahkan kepada Belanda, malah dikorupsi ya, sehingga dibubarkan oleh pemerintahan Belanda. Kemudian banyak sekali hutang-hutang untuk biaya perang ya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemerintahan Belanda. Seperti itu ya. Kemudian juga sebenarnya ada kebijakan lain ya, cara VOC, yaitu Pringerstelsel namanya. Nah, kalau Pringerstelsel itu adalah kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Nah, makanya namanya Pringerstelsel. Jadi ada komoditas-komoditas tertentu yang ditentukan oleh VOC yang harus ditanam oleh petani pribumi ya. Seperti itu tadi gambaran dari kebijakan VOC ya. Intinya tugas mereka adalah melakukan monopoli perdagangan ya. Gubernur Jenderal VOC siapa aja? Di sini saya lupa masukkan ya. Jadi ada beberapa ya Gubernur Jenderal VOC. Ada Peter Both ya, kemudian ada JP Kon. Ya, yang paling terkenal adalah JP Kon ya, JP Kon. JP Kon itu adalah Jans Pieterszoon Kon. Dia adalah Gubernur VOC. Oke, kita masuk di masa pemerintahan Republik Batav, yaitu pada tahun 1800 sampai dengan 1811. Nah, masa pemerintahan Republik Batav ini sebenarnya juga masih ada hubungannya dengan Belanda ya. Nah, ketika di Eropa terjadi revolusi Prancis yang berlangsung pada tahun 18 pada abad ke-18 ya. Nah, revolusi Prancis ini mempengaruhi situasi politik dan pemerintahan di Eropa termasuk Belanda, dan Belanda saat itu dikuasai oleh Prancis di mana dipimpin oleh Napoleon ya, dipimpin oleh Napoleon. Yaitu sekitar tahun 1795 ya, tahun 1795. Nah, saat itu Raja Belanda ya, dia kabur, Raja William kelima ya, dia kabur. Kemudian dibentuklah Republik Batav. Ya, Republik Batav ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Louis Napoleon ini merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Nah, kemudian Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels atau H.W. Daendels, atau yang biasa dikenal dengan Daendels ya, pada tahun 1808. Nah, jadi bukan hanya pemerintahan Belandanya saja dikuasai oleh Prancis, tetapi pemerintahan jajahan Belanda juga dikuasai oleh Prancis ya, sehingga Napoleon Bonaparte ini menunjuk Daendels untuk berkuasa di Pulau Jawa di Nusantara yang merupakan daerah jajahannya Belanda ya. Nah, Daendels ini diperintahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena saat itu Inggris sebenarnya sudah dekat dengan Nusantara, yaitu berkuasa di India dan Malaysia ya. Kemudian tugas lainnya juga untuk memperbaiki nasib rakyat ya, selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Jadi sebenarnya pemerintahan Batav waktu itu tidak melakukan sesuatu hal yang terlalu kasar seperti halnya VOC ya. Nah, selain itu ya,
Berikut adalah kebijakan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Jadi ada beberapa bidang ya yang dijadikan sorotan dijadikan fokus dalam pembelajaran kita, yaitu kebijakan dalam bidang pertahanan. Nah, dalam bidang pertahanan ini ada pembangunan jalan yang namanya Jalan Anyar Panarukan. Jadi pada masa H.W. Dendels pada masa pemerintahan Dendels membangun jalan dari Anyar ke Panarukan ya. Nah, jalan ini dibangun sebenarnya untuk sebagai jalan raya untuk memudahkan mobilisasi atau perjalanan dari pemerintahan kolonial, yaitu saat itu pemerintahan Batavia. Dibangun sepanjang 1.100 km ya, 1.100 km. Nah, jalan ini disebut juga dengan nama Groot Post Weg ya, Groot Post Weg. Dibangun pada masa pemerintahan Dendels. Yang bangun siapa? Yang bangun ya bangsa kita, bangsa pribumi ya, namanya kita dijajah ya kan, saat itu ya tidak diberi gaji ya. Jadi kita sendiri yang bangun ya. Kemudian mendirikan benteng-benteng pertahanan ya, mendirikan atau membangun benteng-benteng pertahanan, kemudian membangun pangkalan militer yaitu di Pelabuhan Merak dan Ujung Kulon. Ya, semua itu fungsinya untuk mendirikan ya, untuk mempertahankan dari serangan Inggris ya. Kemudian bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi pada masa pemerintahan Dendels adalah mengeluarkan uang kertas. Jadi sebelumnya kalau masa VOC itu masih pakai uang logam. Nah, pada masa Dendels, masa pemerintah Republik Batav, yaitu mengeluarkan uang kertas, kemudian memonopoli perdagangan beras, penerapan Pringerstelsel ya, kewajiban bagi rakyat Priangan untuk menanam kopi. Nah, kemudian bidang pemerintahan, kalian bisa baca ya, membangun kantor pengadilan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 wilayah ya. Oke, untuk selanjutnya adalah tetapi pada tahun 1811 ya, saat itu di Herman William Dendels ini diganti oleh Janssens ya. Janssens ini ya juga ditunjuk oleh Louis Napoleon ya, dia menunjuk William Janssens ya, namanya agak susah ya, Janssens. Nah, Janssens ini diutus untuk menggantikan Dendels. Nah, kemudian pada tanggal 28 Agustus 1811 ternyata Inggris berhasil menguasai Batavia. Kemudian Janssens melarikan diri ke Semarang ya, dengan berakhirnya pengakuan kekalahan Belanda, berakhirnya pemerintahan Republik Batav ya, ditandai dengan perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang. Nanti akan saya jelasin apa isinya kapitulasi Tuntang itu ya. Ya. Nih, pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, ini adalah masa kolonialisme yang paling singkat yang dilakukan oleh Inggris ya. Di mana Inggris menunjuk ya, pimpinan Inggris di India saat itu menunjuk Thomas Stamford Raffles atau yang kita kenal dengan Raffles. Oh ya, kalian pernah dengar nama bunga yang namanya Rafflesia arnoldi ya. Itu adalah bunga yang ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles ya. Bunganya itu, Ibu pernah lihat bunganya ya? Bunganya itu ada di Kebun Raya Bogor. Ada yang pernah ke Bogor? Ya, jadi kalau kalian pernah jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, tapi kebetulan waktu itu
pas bunga ya. Jadi bunganya itu ada musimnya ya. Jadi nggak sewaktu-waktu berbunga terus, tapi musimnya itu sangat panjang. Bunganya besar ya, atau yang biasa disebut bunga bangkai. Ya, jadi pada tahun 1811 itu tadi Raffles ditunjuk, akhirnya dia menguasai Pulau Jawa. Ketika itu dia tiba di Batavia. Batavia itu Jakarta ya, Jakarta sekarang. Raffles memiliki beberapa kebijakan di bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan. Sebenarnya pemerintahan Inggris ini sebenarnya bagus ya, bagus kebijakannya. Jadi tidak terlalu menindas ya, tidak terlalu melakukan kerja paksa, tanam paksa ya, seperti halnya bangsa Eropa lainnya seperti halnya Belanda. Tetapi Inggris ini mengembangkan program bidang ilmu pengetahuan ya. Yang kalau kalian tahu tadi yang saya sebutkan, Kebun Raya Bogor itu didirikan oleh masa pemerintahannya si Raffles. Nah ya, bahkan dia juga menulis buku sejarah. Sampai sekarang bukunya ada, tetapi bukunya ada di museum ya, yaitu buku History of Java. Nah ini sangat bagus sekali bukunya ya. Jadi kalau kalian mau tahu sejarahnya Jawa itu seperti apa, kerajaan-kerajaan, nah itu ditulis pada masa pemerintahan Raffles ya. Nah kenapa saya bilang masa pemerintahan Raffles ini bagus, padahal itu kan penjajahan Bu gitu ya. Nah, kenapa? Karena pada masa pemerintahan Raffles yaitu melarang kerja paksa dan perbudakan. Nah, itu kan sangat bagus ya. Jadi dia sebenarnya betul-betul mau dia menjajah, mengambil rempah-rempah, tetapi juga ada politik balas budinya ya. Politik balas budinya yaitu dia tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, kemudian melaksanakan program sewa tanah pada bidang ekonomi, atau istilah lainnya adalah land rent. Jadi para petani yang tidak memiliki tanah bisa sewa kepada pemerintahan Raffles. Yaitu sekilas tentang pemerintahan Raffles. Kemudian kita masuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini yang lama ya, yaitu dari tahun 1816 sampai dengan 1942 ya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ini ada foto ya, saya lihatkan di sini. Ini adalah foto siapa? Iya, jadi ini adalah foto Van den Bosch ya. Van den Bosch ini adalah gubernur jenderal saat itu ya, yang ditugaskan untuk melaksanakan penjajahan di Nusantara. Oh ya, kalian pernah dengar istilah Kulturstelsel? Ya, jadi itu adalah sistem tanam paksa ya, program yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kulturstelsel. Nah, Van den Bosch ini memberlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel sejak tahun 1830 ya. Nah, namun penerapan tanam paksa ini banyak mengalami penyimpangan ya. Alasannya adalah sebagai berikut, silakan kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian berikut adalah aturan-aturan dalam pelaksanaan Kulturstelsel. Yang pertama adalah menanam setengah dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Jadi setengah, misalkan punya lahan 1 hektar, misalkan bapak kamu punya lahan 1 hektar, nah setengah hektarnya itu wajib ya, misalkan wajib nanam kopi, wajib nanam tebu, atau wajib nanam cengkeh. Jadi ada tanaman-tanaman yang diwajibkan ya. Nah, hasilnya adalah monopoli perdagangan juga ya. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dan sebagainya ya. Bahkan ada istilah yang namanya kerja rodi ya, kerja rodi. Saat itu rakyat Indonesia ya, pribumi kita diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun ya. Kemudian kerusakan tanaman juga ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Ini adalah peraturan-peraturan tanam paksa. Ini juga udah ada saya kirimkan di modul kalian kemarin ya. Land rente. Oke. Jadi dari
materi yang saya berikan ya. Apa saja kira-kira karakter yang bisa kita petik dalam peristiwa kolonial Belanda ini ya. Sebelumnya sudah saya kasihkan kartu soal ya kan yang kemarin ya, yaitu tentang periode kolonial ya. Periode kolonial ini memang merupakan periode kelam dalam sejarah Indonesia ya. Pada masa itu bangsa Indonesia menderita di bawah jajahan para bangsa Eropa, tekanan bangsa asing ya. Nah, kemudian alhamdulillah pada saat ini ya, berkat perjuangan para pahlawan kita, akhirnya kita bebas dari belenggu penjajahan ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, apa saja yang bisa kita lakukan ya, apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita bisa menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan teman ya. Jadi kalian kalau teman berbeda agama, suku, kalian tidak boleh membeda-bedakan ya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kita juga dapat menerapkan sikap kerjasama, tanggung jawab, cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita turut berperan serta dalam menjaga cagar budaya. Nah, kalau di Kalimantan ini agak kurang ya cagar budaya ya. Ada di daerah Sanga-Sanga, Ibu pernah ke sana. Di sana ada beberapa peninggalan para kolonial Belanda ya. Nah, itu perlu kita jaga dengan baik. Kemudian juga menghargai jasa para pahlawan dengan apa? Dengan kita belajar yang rajin, karena kita saat ini masih sebagai seorang pelajar. Ya, meneladani sikap nilai-nilai patriotismenya, tidak boleh malas belajar, membantu orang tua, rela berkorban ya. Jadi jangan kalian menyisihkan waktu belajar itu lebih banyak waktu mainnya ya. Nah, tetapi kalian juga harus semangat dalam belajar. Waktunya belajar ya harus semangat ya. Waktunya bantu orang tua, jangan hanya bermain aja seharian, main game aja. Nah, itu kan tidak bagus ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan berikan penugasan berupa membuat mind map ya. Akan Ibu kirimkan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.